SM Store, amanah dalam muamalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kita dikumpulkan di majalisul ilm untuk saling ingat mengingatkan, saling berbagi, saling menasihati di atas kebaikan. Dan semoga pertemuan kita kali ini memberikan kebaikan bagi kita semua, dan pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga pertemuan kita kali ini menjadikan pertemuan yang menguatkan tali persaudaraan di antara kita semua. Materi kita pada kali ini adalah langkah untuk mencapai kesuksesan. Kalau dilihat dari sisi materi, maka tentunya semua dari kita ingin menggapai kesuksesan. Walaupun sebagian orang ada yang menganggap kesuksesan itu adalah dalam perkara dunia, namun seorang muslim tentunya mengetahui bahwasanya kesuksesan yang hakiki adalah kesuksesan dunia dan akhiratnya. Kesuksesan dunia dan akhiratnya. Terlebih yang menjadi puncak adalah kesuksesan akhiratnya, ketika dia telah terlepaskan dari neraka dan dimasukkan ke dalam sorga. Itu hakikat kesuksesan yang sebenarnya. Faman zukhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang dilepaskan dari neraka dan dimasukkan ke dalam sorga, maka sungguh dia telah sukses. Itu hakikat kesuksesan. Namun apa yang akan kita sebutkan ini merangkum semuanya. Sukses dunia, sukses akhirat, langkahnya sama. Yang kita maksudkan adalah apa yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam rangkaian poin-poin yang beliau sebutkan dalam sebuah hadis. Jadi hakikatnya atau titik dari pembahasan kita adalah pembahasan tentang hadis Nabi SAW, yang barang siapa mengamalkan hadis ini, dia akan mendapatkan kesuksesan dunia maupun akhiratnya. Hadis yang kita maksudkan adalah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala dalam sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jizan. Wa in asabaka syai' fala taqul law anni fa'altu kadza wa kadza, walakin kul qaddarallah wa ma syaa fa'al. Fa inna law taftah amal syaitan." Rasulullah SAW bersabda, kita bahas poin-poinnya atau kita terjemahkan dulu hadisnya. Bersemangatlah terhadap apa yang bermanfaat bagi dirimu, dan mintalah pertolongan hanya kepada Allah. Jangan pernah lemah, dan jika engkau tertimpa oleh sesuatu yang tidak engkau sukai, jangan engkau mengatakan seandainya aku melakukan ini dan ini, karena kalimat seandainya itu membuka amalan syaitan. Konteks yang terakhir nggak akan kita bahas, karena konteks yang terakhir terkait erat dengan pembahasan yang akan dibawakan oleh Ustadz kita besok pada subuh.
tentang jika memang takdir yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada kita itu enggak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya, kadang seorang langsung mengatakan andaikan begini ya. Ini ada pembahasannya tersendiri. Pembahasan pokok kita pada 3 poin yang utama yang disebutkan dalam hadis ini. Yang pertama, ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah engkau terhadap perkara yang bermanfaat bagi dirimu. Ini kunci kesuksesan yang pertama. Baik ingin mendapatkan kesuksesan dunia maupun akhirat. Makanya di dalam pembahasan dunia, para pakar-pakar dunia ya, dari pembisnis ya, demikian pula pengusaha-pengusaha besar, jika kita lihat kenapa mereka bisa berhasil, semangatnya yang kuat. Semangatnya yang kuat. Karena ketika seorang tidak memiliki semangat, itu adalah kunci kegagalannya. Makanya kalau kita rangkum poin-poin yang disebutkan dalam hadis ini, akan kita simpulkan dalam satu kesimpulan, bahwasanya Islam itu mengajarkan semangat. Islam itu mengajarkan semangat wa adamul ajz, dan tidak lemah, tidak malas. Makanya perlu dikoreksi ketika sebahagian orang mengatakan kalau keluaran pesantren jadinya malas. Sering dengar Pak ya? Kalau keluaran pesantren malas kerja, kalau perempuannya malas cuci piring, malas masak, selalu saja diidentikan dengan hal tersebut. Padahal bukan pesantrennya, karena pesantren itu identik dengan Islam kan? Bukan Islam yang mengajarkan seperti itu. Islam itu agama yang mengajarkan untuk selalu kita termotivasi, bersemangat, menjadi seorang muslim yang kuat. Makanya hadis tadi diawali, kita nggak baca dari awalnya. Kalau kita baca dari awalnya, nampak sekali bagaimana Islam mengajarkan tentang sosok seorang muslim yang paling baik. Nabi mengatakan al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if. Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Walaupun kebanyakan para ulama mensyarah hadis ini, yang dimaksud dengan mukmin yang kuat adalah qawiyul iman, kuat keimanan. Tetapi saya lebih condong dengan banyaknya dalil-dalil yang ada tentang pendapat para ulama yang mengatakan kekuatan seorang mukmin ya, yang diinginkan di sini adalah kuat badannya dan kuat imannya. Itu lebih dicintai dan lebih baik. Banyak dalil yang menunjukkan hal tersebut. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa a'iddu mastata'tum min quwwah. Persiapkanlah apa yang kalian mampu, semampunya kalian dari kekuatan. Berarti kita juga disuruh kuat ya. Kuat dalam perkara yang merupakan kebaikan, kuat badan, kuat olahraga ya. Kalau perempuan kuat di dalam melaksanakan tugas rumah tangga, kuat mencuci ya, kuat masak ya. Jangan kuat belanja doang. Ini perempuan banyak, saya kuat. Kuat apa? Kuat buka dompetnya suami ya. Kuat bawa duitnya suami, kuat belanja ya. Tapi kalau urusan dapur kalah ya. Maka ini nggak kuat. Islam mengajarkan kekuatan. Makanya Islam itu agama yang mengajarkan tentang semangat ijtihad, bersungguh-sungguh dalam perkara dunia. Seorang mau berhasil harus memiliki hirs, semangat ya. Semangat yang kuat. Ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah terhadap apa yang bermanfaat bagi dirimu.
Kalau itu bermanfaat untuk keluarga kita, semangat. Bermanfaat untuk agama kita, semangat. Bermanfaat untuk akhirat kita, semangat. Karena amalan jika tidak dibarengi dengan semangat, maka amalan tersebut akan gagal. Pasti itu. Makanya lawannya semangat apa? Malas. Orang munafik punya iman enggak? Punya iman. Imannya gagal enggak? Gagal karena malas. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka beranjak bangkit untuk sholat, sholatnya malas-malasan. Sholat diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala 5 waktu sehari semalam. Tapi orang munafik 5 kali saja sehari semalam mereka nggak bisa full, nggak bisa dilaksanakan semua karena malas. Malas mereka sholat isya, malas mereka jaga sholat subuh. Athqalus shalah lil munafiqin sholatus subhi wal isya. Sholat yang paling berat dilakukan oleh orang munafik adalah sholat subuh dan sholat isya. Gagal mereka karena apa? Lemah. Karena malas, nggak punya semangat. Pertanyaannya, ini pertanyaan yang paling banyak nih. Sebelum antum tanya, saya sebutkan memang pertanyaannya. Pertanyaannya, Ustadz, bagaimana caranya semangat? Ya kan? Bagaimana caranya semangat? Ingat, semangat itu muncul sumbernya, sumber semangat kata Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala itu dari al-iradah, keinginan. Kalau keinginan keterkaitannya dengan apa? Dengan niat. Setelah ada keinginan baru muncul semangat. Kalau ingin saja sudah nggak mau, gimana mau semangat? Sholatnya cuma karena disuruh ustadz, atau sholatnya karena disuruh orang tua, nggak punya keinginan, takut dimarahi, nggak mungkin dia bisa semangat, nggak mungkin. Karena semangat itu muncul dari al-iradah, keinginan terlebih dahulu, baru bisa semangat, keinginan yang kuat. Lalu bagaimana menjadikan al-iradah, keinginan itu menjadi semangat? Kan tidak semua orang yang berkeinginan semangat. Saya ingin usaha cari jamaah deh, masuk ke dunia travel misalnya, ini urusan dunia. Tapi kalau pengen share, kalau pengen sebarkan, biasa-biasa aja, nggak ada semangat. Keinginan ada keinginan. Jadi nggak semua orang yang punya keinginan dia punya semangat. Padahal yang menentukan kesuksesan adalah ketika dia bersemangat. Kenapa pembisnis ini bisa sukses? Kenapa travel ini bisa sukses? Karena dia fokus, ada semangat di situ. Ketika ada semangat baru dia menentukan langkah. Jadi yang pertama iradah, keinginan, muncul semangat. Kalau sudah muncul semangat baru muncul yang namanya langkah. Dia melakukan sesuatu. Kalau sudah punya keinginan, bagaimana supaya keinginan ini terkelola menjadi semangat? Disitulah poin penting yang harus kita miliki, yaitu berilmu. Mengilmui tentang sesuatu yang akan kita amalkan. Contoh, kita mau sholat pak, sholat maghrib atau mau ikut kajian nih, ikut kajian, ada keinginan, semangat nggak ikut kajian? Ada dua kondisi, kadang semangat, kadang tidak. Kondisi pertama tidak semangat, ikut. Kenapa dia ikut? Karena mungkin diajak atau karena kebiasaan. Yang kedua, dia bisa semangat. Kapan dia semangat? Semangat bertingkat-tingkat. Semakin dia punya ilmu tentang keutamaan kajian, maka dia akan lebih bersemangat. Saya kajian
paham saya ini dangkal, tapi saya tahu kalau ikut kajian saya mendapatkan pahala, duduknya dapat pahala, mendengarkannya dapat pahala. Urusan faham tidak paham urusan kedua nanti. Jadi dia keutamaan ilmunya dia tahu, memberikan dia semangat, ya. Termotivasi. Kenapa? Beda saya ke pasar jualan dengan gak jualan beda. Kalau jualan ada kedua kemungkinan, untung tidak untung. Kalau saya ke majelis ilmu pasti untung. Dapat ilmu atau tidak dapat ilmu pasti untung. Tidak dapat ilmu saja untung, apalagi dapat, ya enggak? Misalnya Pak, kita nggak harapkan ya pulang dari masjid ini kita nanti nggak paham sama sekali apa yang disampaikan Ustadz. Kira-kira dapat pahala enggak? Dapat. Sedikit atau banyak? Oh banyak. Kalau orang Jawa ditambah hurufnya banyak. Ya. Oh, bahasa Jawa itu mirip bahasa Arab. Ya Pak ya. Bahasa miripnya apa? Kalau mau menekankan sesuatu tinggal ditambah huruf. Ya. Itu orang Jawa. Tinggal ditambah huruf jadi kuat dia. Sama bahasa Arab juga begitu, tinggal ditambah huruf jadi kuat. Ya. Taib. Banyak sekali faidahnya. Contoh, seorang yang dia menunggu satu solat ke solat berikutnya. Tadi maghrib, yang kita tunggu apa nanti? Isya. Kata Nabi SAW, wala yazalur rajul fi sholati man tadhara shalah. Seorang akan mendapatkan pahala solat selama dia menunggu solat berikutnya. Mau baca Al-Quran kek, mau zikir kek, mau apa kek, yang penting nunggu doang sudah dapat pahala solat dia. Apalagi kalau ada sambilannya, mendengarkan kajian, berzikir, baca Al-Quran, subhanallah. Ya. Ketika dia datang ke majelis ilmu, ketemu kawan, teman, saudaranya, berjabat tangan enggak? Berjabat tangan. Kata Nabi SAW, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma. Tidaklah dua orang muslim keduanya bertemu kemudian saling berjabat tangan kecuali diampuni dosa-dosa keduanya. Ini keutamaan tidak? Keutamaan. Ya. Belum lagi keutamaan dia datang ke masjid untuk bermajelis ilmu. Kata Nabi SAW, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasuna fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Tidaklah suatu kaum mereka berkumpul di rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, dibacakan kitab Allah di situ. Ya. Saling mempelajari Al-Qur'an kecuali diturunkan kepadanya ketenangan. Tenang enggak Pak di majelis ilmu? Tenang ya? Ya, lupa permasalahan duniawi, fokus dengan ilmu. Nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, diliputi rahmat. Wa hafathumul malaikah, dinaungi oleh sayap-sayap para malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, Allah menyebut-nyebut mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala, di sisi para malaikat. Ini kalau kita sebutkan poin-poin keutamaan ilmu luar biasa, banyak sekali, nggak cukup waktu kita. Tapi ini sebagai percontohan, kalau kita mengetahui keutamaan semakin semangat enggak? Semakin semangat. Bukan cuma iradah, bukan cuma keinginan. Nah, semangat ini kunci keberhasilan Anda. Kunci keberhasilan Anda. Ketika seorang memiliki semangat, enggak boleh lemah. Mau dalam perkara dunia maupun dalam perkara akhirat, kuncinya adalah semangat. Pernah lihat orang sukses dalam perkara dunia Pak, yang tadinya juga, dia cuma bakul penjual-penjual biasa, ya. Dia tekuni, akhirnya dia menjadi pengusaha sukses. Kenapa? Karena dia fokuskan urusannya pada perkara tersebut, semangat, ya. Mau tahu contoh dalam perkara akhirat, perkara penuntut ilmu, banyak para ulama Pak, banyak sekali. Para ulama yang mereka sebenarnya dari sisi pemahaman dangkal, tapi karena semangat luar biasa, akhirnya mereka dapat juga. Ya. Imamul Kisai contohnya, Imam Al-Kisai, nggak ada yang nggak kenal.
Kalau penuntut ilmu nggak ada yang nggak kenal Imamul Kisai, seorang ulama ahli nahu, ya, ahli bahasa, terkemuka sekali. Ya. Beliau mulai belajarnya itu bukan dari umur 5 tahun, 8 tahun, enggak, sudah tua. Beliau belajar kesana kemari, nggak masuk ilmunya. Akhirnya beliau pun meninggalkan manusia. Gimana saya ini nggak bisa, malu saya nggak belajar, nggak bisa. Akhirnya dia melihat seekor semut naik ke batu yang tinggi, licin ya, bawa makanan yang lebih berat ya. Biasa ya kalau semut, kalau mikul makanannya lebih besar daripada semutnya sendiri. Belum sampai atas jatuh, dibawa lagi, belum sampai atas jatuh, terus menerus begitu. Tapi akhirnya sampai juga. Ini semut nggak diberikan akal, tapi dengan usaha terus menerus dia mampu. Akhirnya beliau mengatakan, saya ini manusia, diberikan akal, pemahaman, masa saya nggak mampu? Akhirnya beliau kembali belajar dan beliau menjadi sosok ulama yang luar biasa ya. Dan banyak lagi. Jangan cuma kita dengar itu ulama itu cuma sekian tahun sudah hafal, sekian tahun sudah hafal. Kita nggak pernah lihat sirah mereka, perjalanan mereka, bagaimana usaha mereka di dalam belajar. Coba sekali-kali tanya, Ustadz, imam ini bisa seperti itu, keilmuannya gimana ya? Ini dilakukan oleh para ulama, seperti mereka bertanya kepada Imam Asy-Sya'bi rahimahullah ta'ala. Imam Sya'bi namanya Amir bin Sarahil. Beliau memiliki kekuatan hafalan yang luar biasa. Beliau hafal luar biasa sampai beliau pernah berkata, "Ma katabtu sauda ala bayda ila yaumi hadza." Saya nggak pernah menulis hitam di atas putih sampai hari ini. Kayak Ikhwah Surabaya, nggak ada catatan. Sebagian, mungkin karena daya tangkapnya seperti Imam Sya'bi atau Imamul Bukhari. Amin. Saya nggak pernah nulis hitam di atas putih sampai hari ini. Artinya beliau nggak pernah nulis sama sekali. Tapi wa ma sami'tu haditsan illa hafidtuhu. Tidaklah aku mendengar satu hadis pun kecuali aku langsung hafal. Semuanya saya hafal, nggak ada yang terlupakan oleh saya. Satu kali hafal. Wa inni karihtu ayya'uda haditsan marratain. Saya paling benci 2 kali baru bisa hafal. Paling benci saya. Satu kali saja hafal. Kita kan masya Allah terengah-engah ya, melihat kondisi seperti ini. Pernah nggak kita tanya, Ustadz, gimana caranya? Seorang ulama bertanya kepada beliau, wahai imam, min aina laka hadzal ilm? Dari mana kamu dapat ilmu seperti ini modelnya, coba? Maka beliau menjawab, binafil ightimam, dengan membuang segala bentuk gundah gulana, kegalauan, ditinggalkan semua, fokus, semangat. Wasairi fil bilad, saya melakukan perjalanan ke negara-negara, ke negeri-negeri. Wal bukur ka bukuril ghurab, saya berpagi-pagi seperti berpagi-paginya burung gagak. Gak kayak kita, belajarnya nanti kalau ada kesempatan. Berpagi-pagi, di mana ada ilmu di sana dikejar. Wasabru kasabril hamam, dan bersabar seperti sabarnya burung merpati. Menunjukkan kesabaran yang luar biasa. Nggak langsung dapat ilmu itu, tapi butuh apa? Mujahadah, kesungguhan yang luar biasa, ikhwah. Kesungguhan yang luar biasa. Jadi kalau antum mau mendapatkan ilmu, mendapatkan keberhasilan, kesuksesan dunia akhirat, miliki apa? Al-hirs, semangat, mujahadah, kesungguhan, pasti berhasil. Nabi dalam dakwahnya mundur enggak? Enggak mundur. Banyak tantangan, banyak. Enggak tahu kalau kita, kondisi kita di zaman itu. Sedikit ada sesuatu kita mundur. Nabi SAW berhadapan dengan paman-pamannya sendiri, enggak pernah mundur. Bahkan ketika beliau
ditawari oleh paman yang sangat beliau cintai waktu itu, yaitu Abu Thalib yang meninggal di atas kekafiran, tapi usahanya di dalam menolong Islam luar biasa sehingga dicintai oleh Nabi SAW. Ya. Sampai pamannya yang gak pernah lelah dalam menolong Nabi suatu saat mau mundur, lemah sudah. Ya. Tapi Nabi semangatnya luar biasa. Nabi dilempari biasa, Nabi dicela biasa, Nabi ini biasa. Tapi lewat pamannya yang didatangi oleh suku Quraisy, pembesar-pembesar Quraisy. Wahai Abu Thalib, sudah gak ada cara lain lagi. Kamu pilih antara dua hal. Hal pertama, kamu tetap membela keponakanmu, tapi pisah dengan kami. Artinya perang juga dengan sukunya sendiri, kaumnya sendiri. Atau kamu bersama kami dan jangan lagi bela keponakanmu. Bingung kan? Bingung. Saking bingungnya, Abu Thalib memanggil keponakannya, yaitu Rasulullah SAW. Abu Thalib berkata, "Ya bani akhi, wahai anak pamanku, keponakanku, orang-orang Quraisy telah berkata kepadaku begini dan begini." Ya. Maka disampaikan semuanya, mereka katakan begini, begini, begini. Ya. Fala tuhammilni ala ma la utiqa. Jangan kamu bebani lagi aku dengan sesuatu yang aku tidak mampu. Sudah. Angkat tangan sudah Abu Thalib. Mau angkat tangan. Nabi melinangkan air mata. Bagaimana tidak? Orang yang selama ini membela dakwah beliau mau mundur. Apakah Nabi mundur? Enggak. Belum berhasil, gimana mau mundur? Apa yang Nabi katakan? Nabi SAW mengatakan, wallahi, demi Allah, law wada'u syamsa fi yamini wal qamara ala yasari ala an atruqa hadzal amr ma taraktuhu. Demi Allah, seandainya mereka orang-orang Quraisy meletakkan matahari di tangan kananku dan meletakkan bulan di tangan kiriku agar aku meninggalkan urusan dakwah ini, demi Allah aku tidak akan meninggalkannya. Artinya seberat apapun beban, bahkan seandainya matahari ditimpakan kepada beliau, beliau nggak mau meninggalkannya. Itu baru namanya semangat. Berhasil tidak dakwah beliau? Berhasil. Pertama yang ikuti cuma Abu Bakar, yang ikuti cuma Ali bin Abi Thalib, kemudian Utsman bin Affan, Zaid, ya. Kemudian diikuti segelintir orang terus menerus berpuluh-puluh tahun sampai akhirnya peristiwa Fathu Makkah. Nabi SAW menjadi sosok yang luar biasa, berhasil dalam dakwah. La ilaha illallah. Poin kedua, poin pertama masih bisa menjatuhkan seseorang ke dalam kebinasaan atau kesuksesan semu. Saya tanya, Qarun sukses dunianya tidak? Sukses. Saya tanya, apa bekalnya Qarun bisa sukses? Poin yang kita sebutkan tadi. Semangat luar biasa, mengumpulkan harta, berusaha luar biasa. Dalilnya apa? Kalau Qarun menghasilkan usahanya karena semangat yang luar biasa sampai berhasil menurut versi dia, dalilnya dia mengatakan, ini aku dapatkan karena ilmu yang kumiliki. Berarti kan ada usaha. Dia punya ilmu tentang perdagangan, dia punya ilmu tentang bisnis. Akhirnya dia apa? Dia lupa poin kedua. Kenapa dia bisa berhasil? Karena pertolongan
Allah. Ya. Dia lupa poin ini. Makanya suksesnya sukses yang semu, ya. Bukan sukses yang hakiki. Poin yang kedua tidak kalah pentingnya adalah wasta'in billah, kata Nabi. Minta tolong kepada Allah. Poin pertama kalau tidak digandengi dengan poin kedua bisa memunculkan al-kibr, kesombongan. Ya, saya memang punya keahlian sih dari sisi itu, ya. Memang dari kecil saya terdidik oleh orang tua saya begini ya. Kemudian saya berusaha begini sampai keluar negeri begini ya. Nggak ada sedikit pun penyandaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian dari kufrun ni'mah, kekafiran terhadap nikmat, ya. Karena seorang berhasil itu tidak lepas dari al-aun minallah, pertolongan dari Allah. Ya. Wasta'in billah, minta tolong hanya kepada Allah, ikhwah. Yang membuat sukses Anda itu bukan Anda sendiri, Anda itu makhluk. Yang menjadikan Anda sukses itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang menolong Anda. Baik dalam perkara dunia apalagi perkara akhirat. Ya. Para ulama ketika mensyarah hadis ini, mereka mengatakan ini mirip dengan firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada usaha ibadah dibarengi usaha untuk minta pertolongan. Ya enggak? Ya. Ada usaha untuk beribadah kepada Allah, ada usaha minta pertolongan di dalam beribadah kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibnul Qayyim mengupas ayat ini. Ya. Kenapa digandengkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Padahal iyyaka na'budu saja kan sudah mencukupi. Apa artinya iyyaka na'budu? Hanya kepadamu lah ya Allah kami beribadah. Isti'anah termasuk ibadah bukan? Ibadah. Sebagaimana ibadah yang lainnya, isti'adzah, istighatsah, adz-dzabh wan nadhr, was-shaum, ya, waz-zakah, semuanya ibadah. Sudah mencukupi seandainya kita mengatakan iyyaka na'budu saja. Hanya kepadamu lah kami beribadah ya Allah. Termasuk berminta tolong itu ibadah. Tapi kenapa digandengkan dengan iyyaka nasta'in? Kenapa kok bukan kalau memang dia mewakili ibadah yang lain? Kenapa kok bukan ibadah yang lain saja selain isti'anah? Misalnya iyyaka na'budu wa iyyaka nusalli. Misalnya, hanya kepadamu lah ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu lah kami sholat. Betul enggak? Betul enggak kalimat ini? Betul. Kepada siapa kita sholat? Kepada Allah. Tetapi kenapa ayatnya kok harus iyyaka nasta'in? Karena kaitannya disebutkan tersendiri wa iyyaka nasta'in, padahal ia bagian dari ibadah. Karena ibadah tidak boleh lepas dari isti'anah. Ibadah apapun itu nggak boleh terlepas dari isti'anah, minta tolong kepada Allah. Kenapa? Kita bisa ibadah itu karena apa? Karena ditolong oleh Allah. Kita bisa sholat karena apa? Karena ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa puasa karena apa? Karena ditolong oleh Allah. Kita terlepas dari maksiat karena apa? Karena ditolong oleh Allah. Makanya nasihat Nabi nih, berarti kalau Nabi memberikan nasihat, itu amalannya Nabi tiap hari juga. Kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, kata Nabi SAW, ya Mu'adz, inni la uhibbuk. Wahai Mu'adz, sungguh aku sangat mencintaimu. Nabi mau memberikan nasihat, wasiat. Berarti wasiat itu muncul kalau ada cinta, tanda cinta. Berarti wasiatnya bukan wasiat biasa, karena wasiat cinta. Inni la uhibbuk, betul-betul aku mencintaimu wahai Mu'adz. Kalau begitu apa? La tada' dubura kulli salatin an taqul, jangan sekali-kali kamu tinggalkan di setiap akhir salatmu, di belakang salatmu engkau mengucapkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Antum baca enggak ini ikhwah? Baca ya?
di akhir sholat kita. Para ulama berbeda pendapat kalimat dubura kulli sholatin. Dubur akhir, belakang ya. Manusia punya dubur ya. Dubur di depan atau di belakang? Di belakang. Kalau di depan namanya kubul ya. Sholat juga punya dubur, belakang sholat. Para ulama berbeda pendapat. Yang dimaksud belakang sholat itu setelah salam atau sebelum salam. Kalau antum baca setelah salam atau sebelum salam? Hah? Sebelum ya? Ya. Dan ini yang kita kuatkan insyaallah. Walaupun sebagian ulama ada yang menguatkan dia adalah bacaan setelah sholat. Tapi konteks kalimat dubur ya, belakang ini lebih identik dengan bagian sesuatu. Duburnya saya berarti, dubur saya berarti bagian dari saya atau tidak? Bagian dari saya. Duburnya sholat berarti bagian dari sholat atau tidak? Bagian dari sholat. Kalau sudah salam bukan bagian dari sholat namanya ya. Maka dia dibaca sebelum salam. Dibaca sebelum salam. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika husni ibadatik. Apa artinya? Allahumma inni, ya Allah tolonglah aku ala dzikrika, untuk bisa berzikir kepadamu. Jadi zikir saja minta tolong kepada Allah. Wa syukrika, dan di dalam bersyukur kepada Engkau. Jadi amalan kebaikan saja kita minta tolong kepada Allah. Wa husni ibadatik, dari dalam memperbaiki ibadah kepada Engkau. Berarti ini bacaan juga dibaca oleh Nabi. Nabi juga membaca ya. Padahal ibadah ya. Tapi tetap meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kan pertolongan itu identik dengan kalau kesulitan, kesusahan ya. Padahal segala sesuatu itu butuh pertolongan ikhwah. Minta tolong hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum mau sukses dunia akhirat, banyak-banyak minta tolong kepada Allah. Antum mau kerja, jangan lupa doa. Minta tolong kepada Allah. Ya Allah, mudahkanlah urusan saya, pekerjaan saya. Ya Allah, lunaskan utang-utang saya. Ya Allah, mudahkan. Minta tolong kepada Allah. Jangan pernah lupakan Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusan Anda, karena Allah tidak pernah melupakan Anda dalam segala urusan Anda. Ya. Pernah enggak Allah melupakan kita dalam urusan kita? Enggak pernah. Maka jangan pernah kita melupakan Allah Subhanahu wa taala dalam urusan kita. Minta tolong ya, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasta'in billah. Minta tolong hanya kepada Allah. Ini keterikatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, ketergantungan. Namanya tawakal. Makanya dalam menempuh kesuksesan itu yang pertama menempuh sebab ya. Ini pada poin pertama tadi, semangat dalam melakukan usaha. Yang kedua apa? Bertawakal kepada Allah. Kan itu ya. Menempuh sebab dan bertawakal. Ini harus beriringan ya. Ada orang yang tawakal terus nggak menempuh sebab, bukan tawakal namanya. Pernah dengar orang begini? Tawakal kepada Allah. Anak istrimu kamu kasih makan apa kok ditinggal? Serahkan kepada Allah. Ya kan? Pernah dengar begini? Itu bukan tawakal, pakai dalil lagi. Dalilnya apa? Lau annakum walau tawakkaltum haqqa tawakkuli, pakai hadis Nabi. Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, la razaqakum, maka Allah akan memberikan rezeki kepada kalian. Ya. Kama yarzuqut tayr, sebagaimana burung itu diberikan rezeki. Yaqdu himasa wa taruhu bitana. Berangkatnya lapar, pulangnya sudah kenyang. Enak banget katanya. Jadi kita keluar jalan-jalan kemana ya, nanti pulang itu sudah kenyang. Burung kan begitu katanya. Ente nggak tahu hadis ya. Hadisnya itu memberikan motivasi kita untuk kerja, karena burung itu pergi bukan untuk rekreasi. Burung pergi untuk rekreasi apa enggak? Burung pergi untuk cari sawahnya orang. Mau ambil padinya diusir, ambil padi diusir, ambil padi diusir. Karena semangatnya luar biasa, akhirnya
dapat juga. Ya. Bukan seperti yang Anda pahami, ya. Nggak kerja, bukan. Tapi semangat menempuh sebab dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Para nabi dan para rasul, mereka menempuh sebab-sebab kebaikan, kemudian mereka menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala hasilnya. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga, ingatkan ya kalau masuk waktu. Wala ta'jizan, jangan lemah. Saya tanya Pak, kalau semangat berarti lemah enggak? Enggak lemah ya. Kenapa diulang lagi wala ta'jizan, jangan lemah? Karena semangat itu ada masanya. Ada masanya seorang itu anjlok dalam semangatnya. Pertama semangat, maka semangat ini dijaga terus, maka diingatkan wala ta'jizan, jangan lemah. Inilah yang diistilahkan di kalangan kita dengan sebutan futur, ya. Pakai tak ya, jangan pakai to ya. Futur, yaitu lemah semangat. Kalau pakai to nanti artinya buka puasa, ya. Fatrah, masa-masa fatrah, masa-masa lemah, anjlok, itu futur namanya. Di kalangan ikhwah ada ya kalimat seperti ini biasa ya. Di mana ikhwah sekarang nggak pernah kajian, oh sudah futur. Itu kan artinya lemah semangat. Tadinya pernah semangat, terus anjlok. Islam mengajarkan jangan lemah, tapi terus bersemangat. Lalu bagaimana untuk mengatasi masa-masa anjlok, lemah semangat, kadang muncul? Disebutkan dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, likulli amalin sirrah wa likulli sirratin fatrah, faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad ihtada wa man kanat ila ghairi dzalika faqad halak. Alhamdulillah. Pada tiap amalan ada masa semangatnya. Pernah nggak dapati semangat? Pernah ya. Pertama kenal kajian, semangat. Akhi, di mana lagi ada kajian? Pengen terus. Nabi mengatakan likulli amalin, setiap amalan, mau amalan kejelekan, mau amalan kebaikan, semuanya ada masa semangatnya. Semuanya. Walikulli sirratin fatrah. Tapi pada setiap semangat ada masa juga yang namanya lemah, anjlok. Hati-hati. Semuanya Pak. Karena Nabi mengatakan pada tiap amalan apapun. Jangankan amalan yang sulit-sulit, bagi kita anggap sulit, sholat, sulit ya, puasa. Amalan yang enak-enak saja kadang anjlok. Ya enggak? Apa itu? Semangat mau nikah. Malam pertama, semangat. Malam kedua masih semangat, sebulan semangat, setahun sudah mulai keok, mulai malas-malasan hidup dalam berumah tangga. 2 tahun sudah mulai muncul kebosanan. Itu namanya fatrah. Semua amalan begitu. Amalan apapun itu, sebutkan amalan seenak apapun, pasti ada masa fatrahnya. Pasti ada masa fatrahnya. Kecuali kenikmatan surga nggak ada fatrahnya. Di dunia semuanya ada masa fatrahnya. Jadi yang bermasalah adalah bukan ketika Anda fatrah berarti Anda gagal, tidak. Yang gagal itu ketika di masa fatrah Anda tidak bisa mengatasinya, itu yang masalah. Bagaimana cara mengatasinya? Karena fatrah ini adalah perkara yang pasti,
maka pasti ada solusi syariat. Pasti ada solusi syariat. Apa solusinya? Kata Nabi SAW, "Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad ihtada." Siapa yang fatrahnya terus menerus berada di sunnahku, dia akan mendapatkan petunjuk. Nah, gimana caranya? Contoh, para ulama memberikan contoh. Misalnya Anda sebagai penghafal Al-Quran, ada masanya fatrah. Ya. Biasanya anak-anak santri itu semangat kalau pertama juz 1, juz 2. Makanya tiap Ramadan, ya, kalau saya awasi Ramadan, semua masjid muter-muter ayatnya itu aja. Jangan-jangan memang hafalannya itu aja. Al-Baqarah terus. Ya enggak? Ya. Ya karena rata-rata semua penghafal Al-Quran mungkin di Al-Baqarah. Karena itu awal. Namanya awal ya mungkin. Ali Imran masih semangat. Sudah masuk An-Nisa, muter-muter sudah ayat tentang apa? Tentang warisan. Oh, muter-muter sudah. Sudah muter-muter malas, nggak mau baca Al-Quran lagi. Kalau pakai resep Nabi dijamin aman. Bagaimana caranya? Tetap di atas sunnah. Bagaimana? Contoh. Biasanya di dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat yang unik bacaannya. Ya tutup dulu yang sulit-sulit, tapi jangan tinggalkan Al-Qur'annya. Cari ayat-ayat yang unik, yang menenangkan hati, yang kira-kira enak dibaca. Misalnya surah Maryam, ya. Misalnya apa surah Al-Furqan, misalnya surah yang biasanya yang belakang-belakangnya apa? Cara bacanya sama semua, ya kan? Itu kan indah-indah yang seperti itu. Enak dibaca, ya. Ini biasanya menarik. Atau diarahkan kepada hal lain. Baca sirah deh. Ya, baca sirah. Faqad ihtada, dia akan mendapat petunjuk. Maksudnya kata para ulama akan kembali bersemangat. Ya. Nah, adzannya. Baik, tafadhal. Kita adzan dulu, nanti kita lanjutkan. حي على الصلاة
Baik. Kita lanjutkan pembahasan kita. Kemudian Nabi SAW menyebutkan jika terjadi masa fatrah itu tentang orang yang membiarkan fatrahnya. Faman kanat ila ghairi dzalik faqad halak. Siapa yang ketika masa fatrah kepada selain hal tersebut, selain kepada sunnah, faqad halak, dia akan binasa. Dia akan terlempar, dia akan jatuh, ya. Sudah mengalami kesulitan menghafal Al-Quran misalnya, tutup Al-Qurannya nggak mau menghafal lagi, maka dia akan apa? Akan menjauh dari Al-Quran, ya. Tidak mencari solusi bagaimana supaya bisa kembali cinta kepada Al-Quran. Ini dalam perkara agama, dalam perkara dunia juga begitu. Antum mungkin akan dapati banyak orang yang tidak berhasil dalam usahanya padahal dia mengeluarkan modal yang banyak. Apa sebabnya? Sebabnya ketika ada masalah bukannya mencari solusi, tapi justru mencari usaha lain, gonta-ganti usaha. Pernah nggak berhasil orang begini? Nggak kita dapatkan berhasil. Kenapa? Tinggalkan ini, cari yang lain lagi, tinggalkan ini. Akhirnya modalnya terkuras terus, nggak berhasil dia. Makanya kita katakan tadi, poin-poin yang kita sebutkan dalam hadis Nabi SAW ini adalah kunci kesuksesan dunia akhirat. Mau sukses dunia, mau sukses akhirat, pegang poin-poin yang disebutkan oleh Nabi SAW ini. Tinggal poin yang keempat, yang kita sudah isyaratkan tidak akan kita bahas, ya, karena ini terkait dengan apa yang akan dibahas besok insyaallah, ya, tentang sudah bersungguh-sungguh, sudah minta tolong kepada Allah, ya, sudah menghindari masa fatrah, menghindari fatrah, tetap semangat, tapi kok nggak berhasil juga, ya. Apa yang harus dilakukan? Nantikan pada episode berikutnya, ya. Baik. Mungkin sesi atau waktu yang ada kita gunakan untuk sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya dipersilahkan. Barakallahu fikum. Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, ada orang berhasil, kemudian karena dia berhasil, dia motong sapi, motong kambing. Apakah ada dalam syariat Islam? Ada. Itu adalah bentuk kesyukuran, ya, bentuk kesyukuran yang jelas diarahkan selama tidak menyelisih syariat. Orang yang seperti ini kita bagi menjadi tiga. Bagian pertama adalah orang yang murni kesyukuran. Murni kesyukuran. Misalnya dia, Masya Allah saya berhasil, akhirnya karena saya merasa bersyukur dengan keberhasilan ini, saya mau sedekah untuk anak-anak yatim, saya potong sapi. Murni kesyukuran, makin adalah kebaikan. Ini adalah kebaikan, ya. Jenis yang kedua, dia melakukan hal tersebut karena nazar. Apakah yang disyariatkan? Nazarnya disyariatkan, tapi bernazarnya adalah kebakhilan, ya. Dibedakan melaksanakan nazarnya dengan ketika dia bernazar. Ini hukumnya beda. Melaksanakan nazar, misalnya saya berikan contoh, kalau anak saya lulus, saya mau potong kambing. Anaknya lulus betulan, maka dia potong kambing. Apa hukum potong kambing ketika anaknya lulus? Wajib, ya, wajib. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka orang-orang beriman itu selalu
melaksanakan nadarnya. Nggak boleh diselisihi nadarnya. Wajib dia melaksanakan nadarnya. Ini hukum menunaikan nadar. Tapi hukum dia bernadar, hukumnya makruh. Saya bernadar kalau anak saya lulus. Ucapan ini makruh. Kenapa kita katakan makruh? Karena nadar itu tidak muncul kecuali dari kebakhilan, kekikiran. Kamu mau menyembelih kambing untuk dibagikan fakir miskin kalau anak kamu lulus. Berarti kalau anak kamu nggak lulus, nggak melakukan dong. Kan bakhil namanya. Kikir. Melakukan ibadah karena ada sesuatu yang diinginkan saja. Bersedekah kalau ada maunya. Ya. Kalau maunya terpenuhi, kalau tidak berarti tidak. Saya nanti akan memberikan makan fakir miskin ini, ya. Boleh, tapi makruh. Kenapa? Karena berarti kalau tidak memberikan dong. Ini jenis yang kedua. Jenis yang ketiga yang terlarang, yaitu ketika seorang melihat keberhasilan, kesuksesan pada diri atau keluarganya, dia pun melakukan amalan-amalan yang keluar dari syariat. Contoh apa? Motong sapi dengan tujuan-tujuan tertentu. Ya. Ada yang sebagai bentuk kesyukuran kepada orang yang pernah kasih sesajen dia, ya kan? Nah, ini arahnya kepada perkara yang merupakan kesyirikan, tidak boleh, ya, tidak diperbolehkan. Atau amalan itu sendiri yang berbau kemungkaran, seperti melakukan amalan-amalan bid'ah, ya, potong kambing tapi cara perayaannya perayaan-perayaan yang dilarang oleh syariat, bid'ah, ya. Nah, maka ini perkara jenis yang ketiga ini yang dihindari, yang terlarang. Wallahu alam. Nah. Fadhal, ada yang lain? Silakan, Pak. Adakah tips untuk mengatasi rasa malas dalam beribadah? Taib. Bagaimana tips untuk mengatasi rasa malas? Yang pertama, tashihun niyah, perbaiki niat. Ya. Perbaiki niat. Karena kadang niat yang rusak itulah yang menyebabkan seorang itu tidak fokus di dalam amalan kebaikan. Tidak fokus dalam amalan kebaikan. Misalnya, dia melakukan suatu amalan, niatnya ingin dilihat fulan. Ketika fulan tersebut tidak ada, jadi malas. Ngapain saya beramal? Ini yang pertama. Perbaikan niat, tashihun niyah. Ya, karena Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Sungguhnya amalan itu tergantung niatnya. Yang kedua, ta'riful fadl, mengetahui keutamaan. Kenapa malas muncul? Karena dia tidak mengetahui keutamaannya. Kenapa anak-anak lebih condong malas sholat daripada orang tua? Karena anak-anak pikirannya kadang sholat itu hanya untuk apa? Untuk kadang nilai atau semisalnya. Dia keutamaan-keutamaan lainnya belum tahu. Ketika dia semakin tahu keutamaannya, sholat itu bisa menghapuskan dosa, sholat itu bisa meninggikan derajat, sholat itu bisa begini dan begini, maka dia akan rajin sholat dan akan menghindari sifat malas. Semakin sedikit keutamaan yang diketahui oleh seseorang, maka semakin akan mudah muncul sifat malas, ya. Mudah muncul sifat malas. Ini poin kedua, ya. Kemudian untuk menghindari sifat malas yang ketiga, banyak berdoa kepada Allah. Karena apa? Karena malas itu bagian dari bisikan syaitan, ya. Bisikan syaitan. Orang mau bersedekah jadi malas bersedekah, kenapa? Syaitan bisiki dia. Asy-syaitanu ya'idukumul faqr wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan selalu membisikkan untuk apa? Selalu mengiming-imingi dengan kefakiran. Sedekah, kurang duitmu. Kamu sedekah, kurang uangmu. Kamu sedekah, habis nanti uangnya, ya kan? Selalu membisikkan, menjadikan kita malas.
Maka banyak-banyak beristi'adzah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan berta'awud ya, perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan. Nah, ini diantara tips trik-trik bagaimana agar terhindar dari sifat malas itu sendiri. Nah, wallahu alam. Sudah? Baik, barakallahu fikum. Saya kira cukup, mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang benar datangnya dari Allah Jalla wa Ala, dan kesalahan dari kekurangan ilmu kami semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuninya dan memaafkannya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi pertemuan kita kali ini dan menjadikan apa yang kita lakukan di malam hari ini merupakan perkara yang bisa menjadikan pemberat timbangan kita di hari kiamat nanti. Taib, barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.